Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tila Putri Herunisa dari kelas 1C dengan NIM 12492400103. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan bahasa asing? Yang kedua, apa urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia? Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mempelajari bahasa asing? Yang keempat, apa solusi terhadap tantangan yang dihadapi bagi generasi muda Indonesia dalam mempelajari bahasa asing? Dan yang kelima, apa saja manfaat dari mempelajari bahasa asing? Lalu ada pengertian bahasa asing. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Terdapat banyak sekali definisi bahasa dan definisi tersebut hanya merupakan salah satu di antaranya. Anda dapat membandingkan definisi tersebut dengan definisi sebagai berikut. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar, seperti morfem, kata, dan kalimat yang diterjemahkan dari bahasa Inggris. Ini terdapat ribuan bahasa, dan di setiap bahasa mempunyai sistemnya sendiri-sendiri yang disebut dengan tata bahasa. Terdapat tata bahasa untuk bahasa Indonesia, tata bahasa untuk bahasa Inggris, tata bahasa untuk bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Kita perlu menyampaikan pendidikan dengan bahasa sesuai dengan lingkungan atau tempat penyampaian pendidikan itu, yaitu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Setiap negara mempunyai bahasa pengantarnya pendidikannya masing-masing. Di Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa atau lembaga-lembaga pendidikan. Artinya, bahasa pengantar pendidikan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi, bahasa asing adalah bahasa dengan kaidah, aksara, dan konsepnya yang berbeda dari bahasa Indonesia. Perbedaan ini yang membuat bahasa Indonesia mulai tersisihkan karena sering berkembangnya zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa asing yang berawal hanya menjadi bahasa internasional, kini mulai menjadi bahasa umum yang digunakan masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa asing sudah mulai sejak zaman penjajahan. Karena itu, bahasa asing sudah digunakan secara turun-menurun sehingga tidak mungkin dapat hilang begitu saja. Banyak lembaga atau perusahaan yang lebih mengutamakan calon pekerja yang memiliki keahlian di bidang bahasa asing itu sendiri. Hal ini yang membuat masyarakat umum lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing ketimbang memperdalam tentang bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa asing yang sering terlihat yaitu bahasa Inggris. Tidak dipungkiri, bahasa Inggris sudah mengambil alih keeksistensian bahasa Indonesia, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat luas dalam penggunaannya. Lanjut, ada tujuan mempelajari bahasa asing. Yang pertama itu meningkatkan kesempatan kerja. Bahasa asing meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan klien atau mitra bisnis internasional. Yang kedua, membuka peluang pendidikan dan penelitian. Bahasa asing membuka akses ke sumber daya akademik dan penelitian internasional. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan diplomasi. Bahasa asing memfasilitasi komunikasi efektif dalam konteks internasional. Yang keempat, memperluas pengetahuan dan wawasan budaya. Mempelajari bahasa asing membuka pintu ke budaya dan pandangan dunia baru. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Belajar bahasa asing melatih otak untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam mempelajari bahasa Inggris atau bahasa asing. Yang pertama, kesulitan dalam kosakata. Banyaknya kata-kata baru dalam bahasa Inggris membuat para siswa kesulitan dalam mengingat kosakata.
Maka dari itu, siswa perlu memperbanyak dan menghafal kumpulan kosakata di dalam bahasa Inggris. Adapun cara yang paling tepat untuk meningkatkan kosakata adalah dengan menghafal 5 kata setiap hari. Yang kedua, keterbatasan waktu untuk belajar. Yang ketiga, kurangnya rasa percaya diri karena takut atau malu melakukan kesalahan pada saat menyampaikan kalimat. Lalu yang keempat, kesulitan dalam pelafalan. Dalam pengucapan bahasa Inggris, siswa sering mengalami kesulitan. Adapun solusinya adalah dengan sering berlatih mengucapkan kosakata yang sudah kita hafal atau sudah kita ingat. Yang kelima, masih menggunakan bahasa daerah itu sendiri dan perkembangan yang kurang memadai di suatu daerah tersebut. Lalu yang keenam, kesulitan memahami struktur bahasa. Berikut beberapa aspek struktur bahasa yang sering menyebabkan kesulitan. Yang pertama, tata bahasa atau grammar. Aturan-aturan yang mengatur struktur kalimat seperti subjek, predikat, dan juga objek. Lalu yang kedua, sintaksis, urutan kata-kata dalam kalimat yang membentuk makna. Yang ketiga, morfologi, struktur kata-kata, termasuk awalan, akhiran, dan kata dasar. Yang keempat, fonologi, suara-suara bahasa, dan cara pengucapannya. Lalu yang kelima, semantik, makna kata-kata dan kalimat. Lanjut, ada solusi dalam menghadapi tantangan mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Yang pertama, rajin berlatih pelafalan bahasa Inggris secara tepat. Rajin berlatih merupakan salah satu faktor untuk mengatasi kesulitan yang ada dalam diri siswa. Yang kedua, belajar bahasa Inggris dengan menggunakan aplikasi. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris seperti Duolingo, Memrise, Simpler, dan di zaman sekarang banyak siswa yang menggunakan aplikasi game tidak hanya untuk bermain game saja, melainkan bermain game sambil belajar. Lalu yang ketiga, memperbanyak kosakata dengan menonton film bahasa Inggris, seperti dengan menonton sinema, kartun, dan juga Disney. Lalu yang keempat, mempunyai sebuah tujuan atau motivasi dan pola pikir yang baik. Lalu yang kelima, mendengarkan musik atau podcast. Mendengarkan musik atau podcast merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala-kendala dalam belajar bahasa Inggris dengan mendengarkan musik atau podcast yang berfungsi untuk melatih pendengaran siswa mengenai apa yang dibicarakan oleh native speaker. Lalu, ada manfaat mempelajari bahasa asing. Penerapan pembelajaran bahasa asing dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan memiliki manfaat yang besar untuk masyarakatnya. Penguasaan terhadap bahasa asing sangatlah diperlukan. Ada beberapa alasan yang mendukung penyertaan tersebut. Yang pertama, pembelajaran bahasa asing adalah jalan utama untuk menyebarluaskan ke dalam masyarakat yang sekarang ini mengarah ke globalisasi. Yang kedua, untuk sarana dalam menyerap ilmu pengetahuan yang berkembang di negara lain dan menjadi media untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang di Indonesia. Alasan tersebut sangatlah perlu untuk diperhatikan walaupun dalam pembelajaran bahasa asing sangat penting dan bermanfaat untuk kinerja di masa depan, namun kita sebagai masyarakat tetap harus kritis karena bahasa asing saat ini menjadi alat bagi pihak luar atau barat guna melakukan hegemoni terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir, penutup kesimpulan. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari, terutama di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Penguasaan bahasa asing membuka berbagai peluang seperti peningkatan kesempatan kerja, akses ke pendidikan, dan penelitian internasional, serta memperluas wawasan budaya. Namun, dalam mempelajari bahasa asing, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi seperti kesulitan dalam mengingat kosakata, keterbatasan waktu, kurangnya rasa percaya diri, kesulitan dalam pelafalan, serta perbedaan struktur bahasa. Meski demikian, berbagai solusi dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut, seperti rajin berlatih pelafalan, memanfaatkan aplikasi pembelajaran, menonton film berbahasa Inggris, memiliki motivasi yang jelas, dan mendengarkan musik atau podcast. Pembelajaran bahasa asing jika dilakukan dengan tepat akan memberikan banyak manfaat, baik secara pribadi maupun sosial dalam menghadapi tantangan global. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Don.